Agnostisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa keberadaan atau tidaknya Tuhan tidak dapat diketahui secara pasti. Agnostisme berbeda dari ateisme yang menyatakan bahwa Tuhan tidak ada. Agnostisme juga berbeda dari teisme yang menyatakan bahwa Tuhan ada. Nah, agnostisme berasal dari kata Yunani agnosis yang berarti tanpa pengetahuan. Agnostis percaya bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung atau menyangkal keberadaan Tuhan. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan bahwa keberadaan Tuhan adalah masalah keyakinan pribadi, bukan masalah pengetahuan. Nah, ada dua jenis agnostik, yaitu agnostik kuat adalah orang yang percaya bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui secara pasti, tidak peduli berapa banyak bukti yang dikumpulkan. Nah, yang kedua yaitu agnostik lemah adalah orang yang percaya bahwa keberadaan Tuhan mungkin dapat diketahui, tetapi bukti yang tersedia saat ini tidak cukup untuk membuat kesimpulan yang pasti. Nah, agnostisme adalah pandangan yang semakin populer di dunia modern. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan keragaman agama dan budaya, serta meningkatnya skeptisme terhadap klaim-klaim agama. Berikut adalah beberapa argumen yang mendukung dan menentang klaim bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat diketahui secara pasti. Argumen yang mendukung adalah, yang pertama, kekurangan bukti. Tidak ada bukti empiris yang dapat membuktikan atau menyangkal keberadaan Tuhan. Nah, yang berikutnya, keanekaragaman agama. Ada banyak agama yang berbeda di dunia, masing-masing dengan keyakinannya sendiri tentang Tuhan. Nah, yang berikutnya, kompleksitas alam semesta. Nah, alam semesta adalah tempat yang kompleks dan misterius, dan mungkin ada aspek-aspeknya yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Nah, argumen yang menentang adalah, yang pertama, kebutuhan akan makna. Manusia memiliki kebutuhan untuk menemukan makna dalam hidup, dan agama dapat memberikan makna tersebut. Nah, yang berikutnya adalah kemungkinan adanya pengalaman spiritual. Beberapa orang melaporkan mengalami pengalaman spiritual yang mereka yakini sebagai bukti keberadaan Tuhan. Kemungkinan adanya Tuhan tidak dapat dipahami. Tuhan mungkin ada, tetapi berada di luar kemampuan manusia untuk memahami. Pada akhirnya, apakah kebenaran Tuhan dapat diketahui secara pasti adalah masalah keyakinan pribadi. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, dan setiap orang harus memutuskan sendiri apakah yang mereka percayai. Nah, terus apa pandangan Alkitab? Nah, Alkitab menyajikan beberapa argumen yang menyangkal agnostik. Argumen-argumen ini didasarkan pada keyakinan Alkitab bahwa Tuhan adalah pribadi yang nyata dan dapat dikenal. Nah, argumen dari keberadaan alam semesta. Salah satu argumen yang paling sering digunakan dalam Alkitab adalah argumen dari keberadaan alam semesta. Argumen ini menyatakan bahwa keberadaan alam semesta yang kompleks ini dan teratur membutuhkan adanya pencipta yang maha kuasa. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Tuhan adalah pribadi yang ada di luar alam semesta dan menciptakan alam semesta dari ketiadaan. Nah, itu ada dalam Keluaran 20 ayat 11. Agnostik mungkin membantah argumen ini dengan menyatakan bahwa alam semesta mungkin muncul secara kebetulan. Namun, yang perlu kita ingat, argumen ini tidak masuk akal karena alam semesta yang kompleks dan teratur memiliki peluang yang sangat kecil untuk muncul secara kebetulan. Nah, yang berikutnya adalah argumen dari keberadaan moralitas. Argumen lain digunakan dalam Alkitab adalah argumen dari keberadaan moralitas. Argumen ini menyatakan bahwa keberadaan moralitas yang objektif membutuhkan adanya pencipta yang menetapkan standar moral. Nah, Alkitab menyatakan bahwa Tuhan adalah pencipta moralitas. Di dalam Roma 2 ayat 15. Tuhan adalah pribadi yang baik dan adil, dan Dia telah menetapkan standar moral yang harus diikuti oleh umat manusia. Nah, itu ada dalam Keluaran 20 ayat 1-17.
Agnostik mungkin membantah argumen ini dengan menyatakan bahwa moralitas adalah produk dari budaya manusia. Namun, argumen ini tidak masuk akal karena standar moral yang sama dapat ditemukan di berbagai budaya di seluruh dunia. Nah, yang berikutnya adalah argumen dari pengalaman spiritual. Argumen lain yang digunakan dalam Alkitab adalah argumen dari pengalaman spiritual. Argumen ini menyatakan bahwa pengalaman spiritual dialami oleh banyak orang adalah bukti keberadaan Tuhan. Nah, Alkitab menyatakan bahwa orang-orang percaya kepada Tuhan dapat mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Itu ada dalam Yohanes 14 ayat 21. Pengalaman spiritual ini dapat berupa perasaan kedamaian, kasih, dan sukacita. Agnostik mungkin membantah argumen ini dengan menyatakan bahwa pengalaman spiritual adalah produk dari pikiran manusia. Namun, argumen ini tidak masuk akal karena pengalaman spiritual seringkali terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan secara rasional. Nah, banyak saya temui orang-orang disembuhkan secara tiba-tiba. Nah, itu tidak bisa. Nah, ya, tidak bisa disangkal oleh orang agnostik. Nah, argumen dari Alkitab, argumen terakhir yang digunakan dalam Alkitab adalah argumen dari Alkitab sendiri. Argumen ini menyatakan bahwa Alkitab adalah wahyu dari Tuhan dan memberikan bukti yang meyakinkan tentang keberadaan Tuhan. Nah, Alkitab adalah kumpulan kitab suci yang disusun oleh orang-orang percaya di bawah bimbingan Roh Kudus. Alkitab berisi kisah penciptaan, sejarah umat Israel, dan ajaran Yesus Kristus. Agnostik mungkin membantah argumen ini dengan menyatakan bahwa Alkitab adalah kumpulan tulisan manusia yang tidak dapat dipercaya. Namun, argumen ini tidak masuk akal karena Alkitab berisi banyak nubuat yang telah terbukti benar. Nah, Anda bisa baca ya. Nah, secara keseluruhan, argumen-argumen Alkitab yang menyangkal agnostik didasarkan pada keyakinan Alkitab bahwa Tuhan adalah pribadi yang nyata dan dapat dikenal. Argumen-argumen ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, tetapi mereka memberikan bukti meyakinkan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang kita berbicara tentang realitas Tuhan ya. Iman pada Tuhan adalah kepercayaan pada keberadaan Tuhan yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Iman adalah keyakinan pribadi yang didasarkan pada pengalaman, intuisi, atau wahyu. Ya. Bagi orang-orang beriman, Tuhan adalah realitas yang nyata dan dapat dialami. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang menciptakan alam semesta, memelihara kehidupan, dan peduli pada manusia. Iman pada Tuhan dapat menjadi cara untuk melihat realitas Tuhan. Lewat iman ya. Melalui iman, orang-orang dapat mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Mereka dapat merasakan kasih, sukacita, dan kedamaian dari Tuhan. Berikut adalah beberapa cara bagaimana iman pada Tuhan dapat membantu orang-orang untuk melihat realitas Tuhan. Nah, yang pertama yaitu melalui pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual adalah pengalaman yang tidak dapat dijelaskan secara rasional, tetapi dirasakan sebagai pengalaman yang nyata dan bermakna. Nah, pengalaman spiritual dapat berupa perasaan kedamaian, perasaan kasih, perasaan sukacita, atau kehadiran Tuhan. Nah, orang-orang beriman seringkali mengalami pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual ini dapat membantu mereka untuk merasakan kehadiran Tuhan dan menyadari realitas Tuhan. Pada akhirnya, cara melihat realitas Tuhan adalah masalah pribadi. Setiap orang harus memutuskan sendiri bagaimana mereka melihat realitas Tuhan. Bagi orang-orang yang beriman, iman pada Tuhan adalah cara yang paling penting untuk melihat realitas Tuhan.